Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Rindu Ramadan. Nah, untuk segmen kedua ini kita akan membahas apa lagi nih, Kak? Iya, tentunya masih seputar tema kita yang pertama tadi ada betul. ya. Apa ada temanya? Apa tadi? Al-Quran sebagai pembaca bibir di bulan suci Ramadan. Aduh, agak gimana ya? Iya, gak apa-apa, masih belum buka puasa. apa-apa. Jadi memang konsentrasinya masih belum full pemirsa. Dan tentunya tadi kita sudah berbicara seputar anak muda juga ya, yang terhubung ke dalam Al-Quran itu. Dan kalau kita kembali ke anak muda, ya anak muda tentunya adalah orang-orang yang memiliki berbagai macam problematika kehidupan. Betul, betul. Yang bermacam-macam lah pokoknya. Ada yang mungkin sedang galau karena pendidikannya, ada yang mungkin galau karena pekerjaan, ada yang mungkin galau urusan pasangan gitu ya. Itu yang kebanyakan pasangan ya, guys. Oh gitu ya, di usia-usia Iya. segini Di usia kebanyakan sekarang. pasangan. Iya, pokoknya apapun itu permasalahannya, tetap kembali kita ke Al-Quran. Karena tentunya sejauh-jauhnya kita melangkah di dalam kehidupan ini, itu jika tidak dibarengi dengan Baca. ibadah dan juga rutin membaca Al-Quran, tentunya kita malah akan semakin jauh gitu ya. Kadang apa yang kita cari itu nggak ada gitu. Karena kita kalau mengejar dunia ya gitu-gitu aja. Kan kata orang juga yang galau-galau nih katanya aku mau mencari ketenangan katanya. Iya, nah itu. Nah, mencari ketenangan itu dengan membaca Al-Quran. Nah itu dia Insya Allah, jawabannya. tenang. Karena justru di anak muda itu trennya mencari ketenangan adalah healing. Mungkin itu termasuk memang termasuk ya healing gitu. Terus gila-gilaan nih kerja jor-joran mencari dananya, mencari uang untuk healingnya. Nanti setelah healing loh kok Iya. belum full nih ya, kayak diri itu belum full tercharger. Katanya setelah healing mungkin bisa kembali semangat lagi, tapi kok setelah healing masih ada yang mengganjal Masih gitu hampa ya hatinya. masih hampa hatinya. Mungkin jawabannya tidak sepenuhnya di healing itu. Mungkin healingnya bisa dibarengi dengan ibadah full juga ya, dengan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga aku juga pernah dengar kan katanya kalau membaca Al-Quran itu tempatnya mediasi kita dengan Allah katanya. Kalau Allah ingin berbicara dengan kita dengan melalui Al-Quran. Iya, betul sekali. Itu adalah salah satu teman curhat terbaik ya, Daya. Betul. Karena kalau kita curhat ke manusia ya ada aja kurangnya. Mungkin kurang didengarkan, atau mungkin terlalu banyak diberikan solusi yang tidak kita butuhkan, atau malah pembicaraan yang seharusnya tidak boleh didengarkan orang lain itu menyebar ke telinga-telinga yang Nanti lainnya. kan kecewa. Ujung-ujungnya kecewa, karena pada dasarnya itulah manusia gitu ya. Manusia itu adalah makhluk yang memang paling besar potensinya untuk bisa mengecewakan kita. Sehingga itulah kenapa tidak boleh terlalu berhadap terhadap manusia. Untuk itulah seperti yang Anda bilang tadi, membaca Al-Quran dan juga beribadah kepada Allah itu adalah salah satu cara terbaik untuk curhatnya, mediasi dirinya. Kalau ada sendiri seperti itu juga, ada amalan tersendiri kalau lagi galau. Kalau lagi galau ya biasanya kan di zaman sekarang nih, kembali lagi ke sosmed ya, di TikTok itu kebanyakan aku juga nyari influencer yang membahas agama biasanya. Kan banyak ya, kayak uti-uti yang kayak gitulah. Jadi ya dari situ biasanya aku juga suka nyari amalan-amalannya tuh, ngutip dari mereka lah. Jadi diamalkan, alhamdulillah ya bisa bahagia. Kelihatan banget sih dari senyumannya Eda yang tenang gitu ya, cara bicaranya yang tenang. Kayaknya udah dapat takjil gitu tadi ya, takjilnya udah nemu. Tadi udah nitip sih kebetulan karena nggak sempet. Jadi agak ada kekhawatiran nggak kebagian takjil ya pada hari ini ya. Tadi nitip aja sama temen, nitip ya gitu ya, jam 3 sore ya nitip, kembali lagi ke situ. Ya betul sekali Eda, karena sebetulnya setiap orang memang punya cara masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. Terlebih lagi jika memang permasalahan hidup semua orang itu beda-beda ya, memang beda-beda, dan ada banyak kendala juga yang bisa dihadapi, sehingga solusi untuk mengatasi itu juga berbeda-beda. Mungkin ada yang memang cara untuk menangani itu dengan perbanyak tidur mungkin ya. Mungkin saya sendiri gitu ya, karena saya justru tapi kan tidur juga ibadah. Karena saya takut berkoar-koar kemana-mana kalau banyak masalah, jadi ya udah saya tidur gitu ya. Diam diri aja di rumah. Nanti kalau udah jamnya sholat ya sholat gitu ya. Setelah itu tidur lagi, kalau ada kerja lagi. Itu juga kebanyakan orang yang beranggapan tidur itu ibadah katanya, tapi dia bablas ada itu beda lagi ya. Lebih lagi di bulan Ramadan
Ramadan nih, masa setelah sahur sampai mendekati maghrib tidurnya itu ibadah kata mereka. itu enggak juga, malah meninggalkan ibadah wajibnya. Astagfirullah. Masa sholat 5 waktunya ditinggalkan karena melakukan ibadah tidurnya gitu ya. Beda-beda ya pemikiran orang. Beda-beda juga pemikiran itu, cuman agak mainstream ya. Ya. Saya juga punya teman yang lebih mainstream lagi pemikirannya. Gimana? Katanya, oh ini nggak usah aja deh, takutnya ada yang mendengarkan dan ini jadi potongan video, nggak usah Ya, aja ya. nanti viral. Nanti viral, dipotong cuma di bagian itu, terus diamalkan saya menjadi penyebar hoax. Itu padahal fakta ya, tapi nggak apa-apa. Itu fakta ya, itu hanya segelintir ya rempah-rempah kehidupan seperti yang orang katakan. Betul. Biasa kata zaman sekarang mah. Biasa cuma sekarang mah, karena kita berteman dengan banyak orang, jadi tentunya dengan karakter yang berbeda-beda, dengan pola pikir yang berbeda-beda, ya lumayan berwarna lah ini. Nah kalau kembali lagi ya di bulan Ramadan ya, karena banyak amalan-amalan yang bagus juga. Kalau kita melihat tren yang lain nih, kalau tadi kan trennya seputar takjil, berburu takjil. Mungkin ada tren lain juga yang sebelumnya pernah dibahas juga di segmen pertama, yaitu tentang tren buka puasa bersama. Tren bukber ya. Tren bukber, karena kayaknya kalau tren bukber ini dari tahun ke tahun ya, dari zaman dulu hingga sekarang tuh masih tren banget, masih ada. Tapi pernah nggak mau bukber tapi wacana? Oh kalau itu juga tren, itu tren nomor 1 dibandingkan bukber yang jadinya. Tidak ada yang bisa mengalahkan ya trending 1 itu. Trending 1-nya Anda juga mengalami ya? Ah itu sering banget. Ya paling sering grup apa nih? SD, SMP, SMA, pekerjaan? Biasanya kalau pekerjaan kan emang di lingkup situ aja, jadi Iya, ya lebih mudah ya. jadi gitu ya. Banyak kan yang alumni SD, SMP, SMA itu, wah itu diundur-undur sampai mau lebaran. Sampai lebaran udah aja enggak, sampai tahun berikutnya pun wacana. Luar biasa banget ya, padahal antusiasnya itu sebelum bulan Ramadan loh. Kadang di grup bilangnya nanti ya, ketika bulan puasa kita buka puasa bersama gitu. Sampai dress code gitu udah disiapkan, kata mereka nanti dress code-nya ini, tapi akhirnya wacana. Itu penyebabnya menjadi wacana apa nih kira-kira? Penyebab terbesarnya sehingga itu menjadi wacana. Biasanya mungkin ada acara juga ya. Ada acara juga, betul. Dan juga biasanya tuh ngaret. Ngaret ya? Ngaret itu biasanya dia padahal ini bukber, cuman dia datangnya setelah buka puasa. Ya ampun, udah hampir tarawih gitu kan. Kayak aku buka puasa di rumah dulu katanya. Makanya nanti di situ di tempat. Jadi nyebutnya bukber gitu ya. Bukbernya misah-misah tapi makannya di situ. Nah, itu juga biasanya. Iya, agak unik sih. Tapi memang sulit ya mempersatukan teman-teman alumni itu memang sulit karena kita udah prioritasnya udah beda. Betul. Kalau di zaman sekolah mungkin prioritasnya sama, jadi lebih mudah untuk mengakomodir itu. Cuman kalau udah dewasa memang agak sulit. Apalagi udah berumur. Iya, berumur, ada yang udah punya suami, ada yang punya anak juga, yang tentunya prioritasnya bukan teman-teman itu lagi gitu ya. Tapi memang luar biasa sih kalau memang ada yang bisa meluangkan waktunya untuk tetap bisa bersilaturahmi. Karena tentunya buka puasa bersama itu juga menjadi salah satu ajang silaturahmi juga kan, Eda ya. Yang yang dulunya kita jarang ketemu ya. Betul. Ya nggak apa-apa lah setahun sekali. Setahun sekali betul loh, karena kapan lagi ada momen yang bisa disatukan kan? Betul. Kalau bukan di bulan Ramadan itu. Istimewanya bulan Ramadan. Istimewanya bulan Ramadan, banyak banget berbagai istimewaannya, dan itu hanya hal-hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Momen silaturahmi. Bahkan saya juga ada tuh punya teman yang dari 30 hari bulan Ramadan hampir 30 hari itu udah full apa itu? booking bukber. Itu dananya banyak banget ya. Dananya banyak banget, dan itu kayaknya pertemanannya seprovinsi Kalimantan Tengah kali ya. Kita bisa minta THR ke dia kayaknya. Iya. Nggak capek gitu ya. Unik banget itu ya, dan luar biasa. Jadi di rumah memang berhamburan, tidak buka puasa di rumah karena memang di luar agendanya masing-masing. Cuma kita juga kayaknya penting juga untuk kumpul bersama keluarga ya. Iya, betul sekali. Terlebih lagi kalau keluarga masih lengkap di rumah dan kalian bukan anak perantauan gitu ya. Jadi harus nikmati banget tuh momen buka puasa bersama keluarga di rumah. Karena nanti kalau kalian udah jadi anak rantau mungkin yang masih muda-muda kerasa banget ya. Dan juga mumpung masih ada orang tua, kita menikmati momen bersama. Iya, betul sekali. Gunakan tuh cara gadget yang canggihnya untuk mengabadikan momen itu. Karena nanti bisa diputar-putar ulang ya di tahun-tahun berikutnya, momen-momen yang mengangenin gitu di bulan suci Ramadan. Dan selain itu apa lagi ada? Fenomena-fenomena yang mungkin Eda sering lihat juga di setiap bulan suci Ramadan.
fenomena-fenomenanya mungkin sekarang ya trennya untuk di Palangkaraya mungkin ya kan Bundaran Besar sekarang nih udah jadi nih. Wah betul sekali. Jadi mereka rata-rata nih jogging ngabuburit sambil jogging. Wah nggak capek ya. Kebetulan itu dekat sama Pasar Ramadan kan, Bundaran Besar, jadi bisa. Betul ya, betul. Atau cuma kedoknya doang ya, jogging bisa jadi. Joggingnya sebentar, kalori yang ditumpuknya lebih banyak ya daripada kalori yang dibakar saat joggingnya. Iya betul sekali, ini adalah momen yang menarik juga karena baru tahun ini baru sebulan ada nggak sih? Kayaknya udah lebih ya. Udah lebih ya. Pas tahun baru udah. Oh iya, tahun baru udah mulai dibuka, ya betul sekali. Yang 3 bulan. Iya, yang 3 bulan, beruntung sekali bulan suci Ramadan tahun ini kita juga bisa ditemani dengan tempat wisata baru, Bundaran Besar, Kota Palangkaraya. Mungkin ini ada teman-teman yang dari luar Palangka yang masih belum berkunjung ke Kota Palangkaraya, boleh segera berkunjung ke Kota Palangkaraya. Kita bersama-sama menikmati indahnya pemandangan malam hari ya, terlebihnya dengan lampu-lampu yang kelap-kelip. Iya, kelap-kelip yang tidak biasa gitu ya, yang baru pertama di Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang udah terang ya. Sekarang udah terang. Senternya Kota Palangkaraya. Senternya Kota Palangkaraya kembali lagi setelah 2 tahun terakhir kita harus memutar bundaran dengan putaran yang jauh banget gitu ya. Itu biasanya kalau lewat jalan tikus ya. Jalan tikus, kita jadi ahli jalan tikus yang sudah kita lalui sebelumnya. Kita udah hafal. Jalan Palangkaraya. Dulu yang sering lewat jalan besar ya. Iya, betul, itu hikmah dibalik ditutupnya bundaran sementara renovasi. Luar biasa, dan itu adalah wisata yang menarik juga di Kota Palangkaraya. Terlebih lagi setelah sholat tarawih, saya lihat juga makin banyak ya. Setelah tarawih bisa tuh, setelah sholat tarawih bareng kita jalan-jalan bareng juga ke Bundaran Besar, atau mungkin ada yang ingin menunggu momen sahur on the road-nya di Bundaran Besar. Betul. Ada banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan, terlebih lagi di perkotaan juga ada ya. Dan selain itu juga saya lihat fenomena menariknya, ada banyak organisasi-organisasi kepemudaan yang bekerja sama juga untuk bersedekah bareng. Itu positif banget juga tuh. Apa namanya, berbagi ya? Berbagi, betul. Ada yang berbagi makanannya, berbagi takjil, ada juga yang berbagi uang mungkin ke anak-anak yatim dan juga panti asuhan yang ada di Kota Palangkaraya. Itu luar biasa sekali untuk organisasi-organisasi yang ada di Kota Palangkaraya, karena tentunya untuk organisasi berbagi itu pun Eda tidak pandang bulu ya, tidak mesti organisasi keislaman saja, kan, tetapi organisasi kemasyarakatan lainnya yang mungkin non muslim juga sama tergerak untuk melakukan hal itu, untuk dapat berbagi ke sesama. Kalau Eda sendiri memandang hal ini gimana Eda? Untuk berbagi, dalam berbagi ini yang pastinya memang apa ya, memang bagus ya, tidak memandang agama manapun, mungkin di situ juga mereka ya mendapatkan pahala, berpikir seperti itu. Iya, karena kembali lagi ke tema yang tadi juga ada ya, kalau kita mengamalkan Al-Quran tentunya kita mengetahui bahwa memang dianjurkan juga untuk bersedekah, untuk mencintai sesama juga seperti itu, dan itu yang memang sedang trennya dilakukan di Indonesia dan terutama di Kota Palangkaraya. Dan kita tentunya sangat berterima kasih dan juga bersyukur kepada seluruh masyarakat yang bersama-sama merayakan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan semoga kiranya bukan hanya orang-orang ya, kita bukan hanya melihat tapi bisa menjadi bagian dari itu tentunya. Ini kalau ada selama 1 minggu ini ada hal menarik apa secara pribadi yang dirasakan? Mungkin dari aku ya, kan aku juga ada di suatu organisasi. Masya Allah, organisasi biru ya. Iya, jadi ya sambil ngebantu juga lagi gitu. Jadi ya di situ juga berbagi sembako kan. Masya Allah. Apalagi ada saudara kita yang juga kebanjiran ya. Iya betul sekali, musibah banjir. Itu juga ikut ngebantu juga berbagi sembako. Dan itu pasti capek banget ya. Karena sambil puasa juga. Cuman ya di situ ada nikmatnya lah untuk berbagi kepada ya sesama. Karena biasanya ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan ya, perasaan senang ketika melakukan kegiatan bersedekah itu. Kemarin kemana aja di Kota Palangkaraya? Daerah Kelampangan ya. Lumayan jauh ya. Pantas capek ya. Capek banget itu.
udah panas-panas menerjang banjir, karena itu harus door to door ya. Betul. Memang harus dikasih secara langsung. Iya, langsung ke rumah mereka kan ya yang mengalami banjir. Jadi kami langsung turun ke sana. Wah, luar biasa sekali. Ini alhamdulillah sepertinya banjir udah mulai kurang ya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah udah mulai kurang. Semoga sampai nanti Lebaran pun nggak ada banjir-banjir lagi. Karena kasihan juga saudara-saudara kita yang menjadi korban kebanjiran ya. Yang mau Lebaran ya gitu. Karena kemarin di awal-awal itu aja ada yang sempat sampai tidak bisa tarawih juga. Karena memang di sekitar rumah ya tenggelam gitu ya, sampai musola yang ada di sekitar situ juga tenggelam, sehingga ibadah tarawih pun belum bisa dilakukan secara berjamaah, sehingga harus bisa dilakukan sendiri-sendiri di rumah. Nah, seperti itu. Dan selain berbagi sembako juga ada kemarin saya juga ada lihat di pinggir-pinggir jalan itu kalangan anak muda membagikan takjilnya. Iya, itu memang diantar satu-satu. Nah, kalau biasa kita mungkin lihat di lampu merah ya. Di lampu merah ya, mereka kita temui. Iya, nah itu kemarin saya ada temui katanya kalau di lampu merah kurang efektif nih gitu. Mungkin kita nggak pas di orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi mereka memang jalan tuh, memang jalan satu-satu dihampiri tukang parkir, orang bersihin sampah, badut dan yang seperti itu kan nggak lewat di lampu merah. Jadi memang nyari ya. Memang nyari orang-orang yang sekiranya memang benar-benar membutuhkan bantuan itu juga. Jadi sebenarnya apapun caranya bagus semua. Ya, intinya kita ya berbuat baiklah di bulan suci Ramadan ini ya. Berbuat baik di bulan suci Ramadan. Semoga kiranya rezeki yang berbagi juga dilimpahkan sebanyak-banyaknya. Iya, ini pembahasan kita semakin menarik juga tentunya pemirsa pada sore hari ini. Dan sembari kita memasuki pembahasan lainnya, kita akan jeda iklan setelah jeda yang berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam tema menarik pada hari ini dengan tema Jadikan Al-Quran sebagai pembasah bibir di bulan Ramadan. Tadi tentunya Eda kita sudah membahas berbagai macam hal ya, dari tren-tren yang ada di bulan Ramadan, tren sedekah di bulan Ramadan, buka puasa bersama dan lain sebagainya juga. Yang mana tentunya inti dari itu semua adalah hal-hal baik yang tentunya juga dianjurkan di dalam Al-Quran. Seperti itu. Dan selain itu juga silahkan Eda, ada kesimpulan tersendiri bagi? Untuk aku ya, kesimpulan untuk semua orang ini ya. Ya, untuk di bulan suci Ramadan kan kita tahu pahala dilipat gandakan, jadi kita ya rajinlah untuk membaca Al-Quran, karena itu untuk bekal juga ya untuk kita di akhirat suatu saat nanti. Dan juga apabila nih dari kita juga merasa punya dosa yang banyak ya, bergelimang dosa, dan kita di sinilah di bulan suci Ramadan ini kita pakai untuk membuat pahala kita semakin banyak. Betul sekali Eda. Dan seperti kita bahas di awal tadi juga bahwa di bulan suci Ramadan itu tentunya ada banyak hal yang juga menguji keimanan kita, juga menguji ibadah puasa kita. Salah satunya adalah lisan tadi. Dan salah satu cara terampuh untuk menjaga lisan kita di bulan suci Ramadan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan membasahi bibir kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang tentunya juga bernilai ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tentunya bagi kita semua yang mengamalkan ini akan mendapatkan keberkahan yang sebesar-besarnya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga kiranya juga apapun yang kita harapkan, apapun yang kita doakan selama bulan suci Ramadan ini bisa segera terkabul, baik itu di bulan Ramadannya ataupun setelah bulan Ramadannya. Karena kita yakin saja di bulan suci ini doa-doa baik yang kita inginkan itu akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi diiringi juga dengan amalan-amalan baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadannya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk program kita pada hari ini ada. Semoga kiranya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami berdua dan juga untuk seluruh pemirsa juga yang menyaksikan rangkaian acara pada hari ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akan kembali hadir besok hari tentunya dalam program dan juga waktu yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Ahmad Karliadi. Saya Elda. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.